Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini untuk menjadi renungan harian kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat 21. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, tentang janji Tuhan yang digenapi. Berbicara tentang janji Tuhan, saya percaya setiap kita rindu supaya janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan, rancangan Tuhan, itu yang terbaik bagi kehidupan kita. Allah telah mempersiapkan yang terbaik bagi saya dan saudara, dan itulah janji-janjinya. Dan biarlah setiap kita mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita mengalami janji Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Karena Tuhan sudah persiapkan yang terbaik, Dia rindu apa yang sudah Dia rancang, apa yang sudah Dia janjikan digenapi dalam kehidupan kita. Tetapi ada yang menjadi bagian kita supaya janji-janji itu digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini mari kita terus belajar firman Tuhan saudara, supaya janji-janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan Allah membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah
banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepadanya, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap." Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Ketmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, yang telah dibacakan kepada saudara, adalah tentang perjanjian Allah yang diulangi kepada Abraham, di mana di dalam konteks ini, saudara, sekalipun keadaannya sudah sangat mustahil, tetapi Allah memperbaharui janjinya, mengulang lagi janjinya untuk menegaskan bahwa semustahil apapun, kalau Allah sudah menjanjikan, itu bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Janji-janji Tuhan pasti digenapi. Itu yang ditegaskan oleh Tuhan kepada Abram, saudara, bahwa janji-janjinya pasti digenapi. Sekalipun pada waktu itu keadaannya bagi Abram sudah sangat mustahil. Bahkan dikatakan tadi, saudara, dia sudah mempersiapkan sebenarnya bahwa yang akan menjadi ahli warisnya, mewarisi harta bendanya, adalah hambanya Eliezer, karena dia sampai masa tuanya belum memiliki keturunan. Betapapun mustahilnya dia memiliki keturunan pada waktu itu, saudara, janji Tuhan ialah janji Tuhan. Apa yang Tuhan telah janjikan tidak akan ada yang tidak tergenapi, tidak akan ada yang mustahil untuk digenapi. Demikian juga hari ini, saudara, dalam kehidupan kita. Apa yang saudara alami, apa yang saudara hadapi, ada janji Tuhan bagi kehidupan saudara, bagi keluarga saudara, bagi pribadi saudara, bagi ekonomi saudara, bagi usaha pekerjaan saudara. Ada janji-janji Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan
yang sudah Dia persiapkan bagi setiap kita dalam setiap bidang kehidupan kita. Dan mungkin hari ini ketika saya menegaskan ini, saudara, mungkin saudara berkata, pendeta, sepertinya mustahil situasi ini diubah. Pendeta, sepertinya mustahil janji-janji Tuhan yang baik itu tergenapi di dalam kehidupanku. Karena situasinya begini, alasannya ini, itu, dan sebagainya. Dengar saudara, janji Tuhan digenapi tidak tergantung kepada situasi dan keadaan. Seberapa mustahil pun keadaan saudara hari ini, situasi hidup saudara, situasi keluarga saudara, penyakit saudara, ekonomi saudara, seluruh aspek kehidupan saudara, seberapa mustahil pun itu diubah. Dengar saudara, segala sesuatu sanggup Tuhan ubah. Apa yang sudah Dia janjikan pasti akan Dia genapi. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara menjalani kehidupan kita supaya janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Kalau kita lihat Abram ini dalam konteks ini, ada 3 hal yang bisa kita belajar sehingga pada akhirnya Abram mengalami janji-janji Tuhan. Yang pertama, di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di sana kita bisa melihat bahwa Abram ini intim dengan Tuhan. Abram ini dekat dengan Tuhan. Bahkan di sana ada dialog, ada perbincangan antara Tuhan dengan Abram. Ada kedekatan antara Tuhan dan Abram. Itu yang membuat Abram juga menerima janji-janji Tuhan berkali-kali. Kenapa? Karena keintiman dan kedekatan Abram kepada Tuhan. Dia hidup dekat dengan Tuhan. Dia biasa bersekutu dengan Tuhan. Dia biasa membangun mezbah, persembahan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dia biasa melayani Tuhan. Dia hidup intim dengan Tuhan. Itu yang membuat dia paham akan janji-janji Tuhan. Sehingga itu juga yang membuat akhirnya dia mengalami janji-janji Tuhan. Nah, saudara, di dalam kehidupan ini untuk kita mengalami janji-janji Tuhan, salah satu yang sangat penting adalah kita memahami apa janji Tuhan bagi kehidupan kita. Karena kalau kita tidak memahami janji Tuhan, bagaimana kita akan meraih janji Tuhan itu? Bagaimana kita menuju atau berjalan di jalan yang benar kepada janji-janji yang sudah Dia persiapkan kalau janji itu sendiri kita tidak paham. Jadi kita harus memahami apa kehendak Tuhan dalam hidupku, apa kehendak Tuhan bagi keluargaku, apa kehendak Tuhan, janji Tuhan bagi ekonomiku, usaha pekerjaanku, masa depanku, dan sebagainya dan sebagainya. Dan untuk memahami itu, saudara, kita perlu memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Itu yang dialami oleh Abram sehingga dia memahami betul bahwa Allah punya kehendak, Allah berjanji bahwa dia akan mendapatkan keturunan. Sehingga sekalipun sudah sangat mustahil, sekalipun sudah sangat tidak mungkin, dia tetap berjalan intim dengan Tuhan. Dia tetap melangkah dekat dengan Tuhan. Karena dia tahu ada janji-janji Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan bagi dia. Dan itu pasti akan digenapi. Nah, saudara, dalam kehidupan saya dan saudara, yang perlu kita lakukan yang pertama supaya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita adalah berjalanlah, hiduplah dekat dengan Tuhan. Saudara, saya berdoa, saudara hari demi hari semakin mengalami keintiman dengan Tuhan. Ketika saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, maka saudara akan semakin memahami kehendak Tuhan. Ketika saudara semakin memahami kehendak Tuhan, maka saudara akan berjalan dalam kehendak Tuhan dan akhirnya saudara akan meraih janji-janji firman Tuhan.
Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya sudah mengalami dan sudah melihat, saudara, bahwa sebagai gembala saya melihat orang-orang atau umat-umat Tuhan yang dekat dengan Tuhan, hidup mereka berbeda. Pengalaman mereka dengan Tuhan juga berbeda. Mereka mengalami janji-janji berkat Tuhan juga berbeda. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, mereka mengalami janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya, saudara, mari jalani hidup dekat dengan Tuhan. Bagaimana hari ini? Apakah saudara sedang hidup dekat dengan Tuhan? Atau jangan-jangan saudara sedang mengalami kehidupan yang jauh dari Tuhan? Alami kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Setiap hari gunakan waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Sisihkan waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Salah satu caranya untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan adalah renungkan firman Tuhan. Hari ini bersyukurlah kalau saudara bisa mendengarkan renungan firman ini. Dan saya menegaskan kepada saudara untuk setiap hari saudara bisa berlangganan. Silahkan di subscribe channel ini, saudara. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel ini. Bahkan saya juga membuat renungan malam, yaitu renungan audio Alkitab. Silakan dicari, supaya setiap malam juga, setelah sepanjang hari saudara melakukan kegiatan, malam hari sebelum saudara beristirahat, saudara juga terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Sehingga pagi hari sebelum bekerja merenungkan firman Tuhan, malam hari sebelum beristirahat mendengarkan firman Tuhan. Maka dengan begitu, saudara akan semakin memahami kehendak Tuhan dan saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, alami keintiman dan kedekatan dengan Tuhan. Mari berjalan dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, yang bisa kita lihat, saudara, yang bisa kita belajar dari kehidupan Abram, bagaimana sehingga dia mengalami janji Tuhan. Kita bisa melihat ayat yang ke-5 sampai ayat 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu ayat 6, "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Saudara, tidak gampang bagi Abram untuk percaya pada waktu itu. Karena umurnya sudah sangat lanjut, istrinya juga sudah sangat tua, bahkan sudah mati haid. Tetapi dengar, saudara, ketika Allah berfirman, maka firman Allah mencatat, "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran kepadanya." Abram percaya sekalipun sudah sangat mustahil. Artinya yang kedua, bagaimana sehingga Abram mengalami janji Tuhan? Yang kedua adalah dia hidup dalam iman. Kalau yang pertama dia hidup dalam keintiman dengan Tuhan, yang kedua hidup dalam iman. Itu jelas terlihat bahwa pada saat situasi dan kondisinya begitu berat, dia tetap percaya, dia tetap beriman bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, hiduplah dalam iman. Percayalah bahwa Allah pasti bertindak. Allah akan bekerja dalam hidup saudara. Allah akan campur tangan dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara sanggup Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini, saudara, percayalah Tuhan sanggup menolong saudara. Percayalah Tuhan sanggup mengubahkan hidup saudara. Percayalah Tuhan sanggup menyembuhkan saudara, memulihkan ekonomi saudara, memberkati masa depan saudara. Hiduplah dalam iman. Percayalah. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, yang bisa kita belajar dari Abram, bagaimana dia mengalami janji Tuhan. Kita bisa melihat mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa
engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, bagaimanakah aku akan tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor lembu jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Saudara, pada waktu itu Tuhan memberi perintah kepada Abram saat dia sudah berjanji kepada Abram. Dan jelas kita bisa lihat, saudara, setelah Abram menerima perintah dari Tuhan, maka ayat 10 dikatakan diambilnya semuanya itu bagi Tuhan. Ketika dia mendapatkan perintah dari Tuhan, dia langsung mengerjakannya. Dia langsung melaksanakannya. Ini berbicara tentang ketaatan. Jadi yang ketiga, bagaimana sehingga dia mengalami janji-janji firman Tuhan? Taat. Taat. Saya sudah pernah membahas sebelumnya, saudara, bahwa salah satu kunci mujizat terjadi dalam Alkitab, begitu banyak mujizat terjadi dalam Alkitab, saudara. Kalau kita membaca, maka kita akan menemukan hampir di setiap peristiwa mujizat itu, di sana selalu ada ketaatan. Karena mereka taatlah sehingga mujizat terjadi. Demikian juga Abraham mengalami janji firman Tuhan, karena Abraham ini orang yang taat kepada Tuhan. Dan hari ini saya juga menegaskan kepada saudara bahwa untuk saudara mengalami janji-janji firman Tuhan, hiduplah dalam ketaatan. Taatlah kepada Tuhan, taatlah perintah Tuhan. Maka saudara akan mengalami janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala kegiatan, saudara-saudara sudah dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa janji-janji firman Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara jika saudara intim dengan Tuhan, jika saudara percaya sungguh dengan Tuhan, dan jika saudara taat kepada firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan kita, tetap hidup dekat dengan Tuhan, tetap hidup dalam iman kepada Tuhan, dan tetap hidup taat kepada Tuhan. Maka dengan demikian, saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Saya berdoa, janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Itu sebabnya, mari terima firman Tuhan ini, saudara. Terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, dan alamilah janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidup saudara. Biarlah hari ini saudara berjalan melangkah sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan, saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan ini. Hamba menumpangkan tangan. Berkati anak-anakmu ini, ajar mereka mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan kami sudah belajar prinsip firman-Mu bahwa untuk kami mengalami janji firman Tuhan, kami harus intim dengan Tuhan. Ajar anakmu intim dengan Engkau, dekat dengan Engkau. Untuk kami mengalami janji Tuhan, kami harus hidup dalam iman. Ajar kami percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan untuk kami mengalami janji firman Tuhan, ajar kami hidup dalam ketaatan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap anak-anakmu ini, berkati hidup mereka Tuhan. Hari ini mereka akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah prinsip kebenaran firman-Mu Engkau ingatkan selalu bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi hamba akan berdoa bagi setiap anak-anakmu ini dalam segala pergumulan mereka, dalam karir mereka, dalam profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu.
Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan,
Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak
mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.